lakukan lagi. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Engkau Bapa. Kami mau tetap setia untuk ikut Engkau Bapa sampai akhir hidup kami. Kami berkomitmen, semua kami yang hadir saat ini, jemaat-Mu yang datang bersekutu saat ini, kami mau berkomitmen bahwa kami mau setia melayani Engkau, setia mengikut Engkau sampai Tuhan memanggil kami menghadap tahta-Mu di sorga Bapa. Tuhan, saat ini kami semua akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami, berkati kami Bapa, tolong kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau mampukan hamba Bapa untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh jemaat-Mu, sehingga kerinduan Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman-Nya kepada kami semua boleh diterima oleh jemaat, boleh dimengerti, dan tentu boleh dilakukan dalam kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Engkau berkati semua kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa yang tidak senang, tidak suka kami mau mendengar firman Tuhan, kami bersepakat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang bertata sepanjang ibadah kami, terutama sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami baca, bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Kepada kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama berkata, silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Shalom. Merdeka. Walaupun baru seminggu ya, tapi aura-aura kemerdekaan itu masih terasa bagi kita semua. Kalau hari Senin kemarin 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan kita dari penjajahan ya, yang terjadi 81 tahun yang lalu. Itu luar biasa. Dan saya berharap kita semua bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi juga dari dosa. Amin Bapak dan Ibu. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama, pokoknya kita anak-anak Tuhan. Dasarnya kita yaitu merdeka dari dosa. Oke, mungkin masa-masa lalu kita penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari setelah kita memperingati hari kemerdekaan kita melawan penjajah, mari juga kita berkomitmen untuk diri kita sendiri, untuk kita merdeka dari dosa-dosa kita. Jadi kita berkomitmen bahwa saya harus merdeka dari dosa, artinya saya tidak boleh melakukan dosa lagi. Walaupun kadang memang roh ini kuat tapi daging lemah ya, seperti itu ya. Tetapi kalau kita ada komitmen, ada keinginan, ada niat, pasti Tuhan kasih jalan buat kita. Nah, ini akan kita bahas dengan tema kita firman nutrisi kehidupan. Oke, kita baca firman Tuhan dulu. Andi buka dari Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Ayat firman Tuhan yang menjadi landasan tema kita, firman nutrisi kehidupan. Matius 4 ayat 4. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya Bapak dan Ibu, di kehidupan sehari-hari di antara Bapak dan Ibu, adakah yang suka mengkonsumsi minuman atau makanan nutrisi? Yang katanya nutrisi, nutrisi. Ada? Bapak Amin, Ibu Yani? Sering. Ya, ada, pasti. Tujuannya apa Bapak? Sehat kuat ya. Oke, jasmani sehat kuat. Ya, Bapak Gembala? Iya. Minum, makan, nutrisi. Oke. Ibu Sisil? Iya ya. Tujuannya semua
pasti karena supaya kita sehat, kuat. Itu dari sisi jasmani kita ya. Kita perlu nutrisi supaya kita kuat secara jasmani. Nah kalau zamannya saya dulu masih kecil, saya nggak tahu sampai sekarang, kayaknya dengan generasi Gen Z sekarang ini udah berubah, perihal makanan nutrisi itu udah berubah ya, karena sudah banyak makanan-makanan yang ini ya, yang olahan-olahan. Kalau zamannya saya dulu, nutrisi itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Benarkah tidak Bapak dan Ibu? Zamannya yang masih 4 sehat 5 sempurna, angkat tangan. Semua ya kayaknya kita. Kecuali Pak Kardi dengan Bu Yesi mungkin ya. Oh masih ya. 4 sehat 5 sempurna. Kalau 5 sempurnanya susu, kalau Ibu Sisil bukan susu. Apa Bu? Kopi. Teh ya, kan Ibu Sisil enggak minum susu ya. Jadi tajin. Oh ini sehat itu Pak, sehat. Oke. Ya, saya sengaja membuka dulu ini supaya kita paham nutrisi rohani kita itu apa sih. Ya, pasti sudah tahu semua, nutrisi rohani kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai nutrisi dalam hidup kita, ini yang mau kita kupas. Karena banyak sekali orang yang walaupun memang udah keluar-keluar di mimbar, khotbah, mewartakan firman Tuhan, tetapi tidak menjadikan firman Tuhan sebagai nutrisi. Artinya apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Sempat kita bahas kemarin ya, Bu Yesi ya di mobil, tentang ya iblis dengan berbagai macam bentuk apa sih penampakannya, yang saat-saat sekarang ini tidak dengan yang muka yang seram-seram, tapi dengan iming-iming kesenangan duniawi. Akhirnya membuat kita terlena, akhirnya membuat kita itu jarang membaca Alkitab, apalagi melakukan. Contoh gadget. Ya, drakor, siapa yang suka nonton drakor? Dracin, haha, saya mengaku saya suka nonton. Scroll TikTok, senang banget dan bisa berjam-jam kita melakukan itu. Tetapi saat kita membaca firman, apakah kita lakukan dengan berjam-jam? Itu dulu. Walaupun memang kita sempat ini kemarin ya Bu Yesi di mobil itu membaca firman atau rajin ke gereja itu tidak menjamin keselamatan. Amin Bapak dan Ibu. Karena apa? Iblis pun bisa melakukan itu. Iblis bisa aja ada di tengah-tengah kita ini. Dengar dia. Dan dia juga mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Ngaku dia. Iblis. Buktinya apa waktu Tuhan Yesus dicobai? Jika engkau anak Allah, dia mencobai. Dia mengakui bahwa memang Tuhan itu maha dahsyat. Tetapi satu hal yang iblis tidak bisa lakukan adalah melakukan firman. Itu tidak akan dia lakukan, mau bagaimanapun tidak. Nggak akan jadi iblis kalau dia melakukan firman. Orang yang melakukan firman itu adalah anak-anak Tuhan. Di saat dia tidak melakukan firman itu ya berarti anak. Nah, itu. Iblis bisa aja datang, ibadah ikut mendengar, khotbah ikut. Oh iya, mengakui Tuhan sebagai juru selamat, benar, betul. Dia mengakui, tetapi melakukan firman tidak. Ya, itu yang kita mau bahas saat ini, bahwa bagaimana menjadikan firman sebagai nutrisi kehidupan. Andi, kita lanjut baca Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama supaya kita lebih memahami bahwa betapa pentingnya ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama ayat 21 dulu. Sudah ketemu Bapak dan Ibu? Baik, kita baca bersama-sama pelan-pelan saja sambil kita merenungkan firman Tuhan ini. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Stop dulu, Andi tetap diinikan, 21 dulu, 21. Kita bahas satu-satu. Bapak dan Ibu, kita sering mendengar orang mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Akan ku pertaruhkan hidupku buatmu Yesus. Tetapi faktanya di dalam kehidupannya, mulutnya tidak sesuai dengan perbuatan. Tuhan berkata, percuma kamu mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan perintahku. Itu sama dengan menipu Tuhan dan menipu diri sendiri.
Ya, betapa manisnya seringnya kita berkata, aku mau melayani Engkau sepenuh hatiku Tuhan. Aku mau melayani Engkau, mengasihi aku, waktuku kuhabiskan untuk melayani Engkau Tuhan. Tetapi faktanya perbuatannya sehari-hari tidak mencerminkan dia mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tetapi saat dia menemui masalah, ada pergumulan, lari ke Gunung Kawi sana. Ya, pelayan Tuhan banyak loh. Di altar, praise and worship. Tapi saat dia mengalami masalah, pergumulan, down. Bukan mengandalkan Tuhan, tapi andalkan Gunung Kawi. Atau andalkan mungkin apa ini, aksesoris apa tuh yang dimiliki itu, pegangan-pegangan apa gitu. Tidak berdoa sama Tuhan. Itu. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang melakukan korupsi, jadi koruptor. Saya membaca berita tentang bantuan untuk saudara-saudara kita yang kena bencana gempa di NTT. Itu viral loh. Dilaporkan bahwa minyak goreng dikasih per keluarga tuh 1 botol. Faktanya kemarin itu ibu-ibu, saya sampai kasihan, sampai merinding. Minyak goreng dikasih ke mereka itu 1/4 botol. 1/4 botol, terus beras dilaporkan sekian karung tapi cuma dikasih setengah, itu bener berapa liter deh. Pokoknya karung kecil. Kemudian apa lagi ya? Intinya itu tidak sesuai yang dilaporkan. Jadi mungkin bisa dari pusat memang seperti itu, tapi ini berapa kaki, berapa level, berapa lini yang harus dilewati supaya sampai di situ. Nah, tibanya di masyarakat itu yang tadinya dilaporkan 1 botol yang 1 liter apa 800 ml, itu sisa segini. 1/4 nggak nyampe. Itu saya lihat viral di medsos. Nah, tadi malam saya lihat lagi camatnya ngamuk-ngamuk. Sampai ditenangkan sama petugas BNPB yang menyalurkan bantuan. Kalian mau bikin saya berkelahi dengan masyarakat saya. Masyarakat saya mengira saya yang korupsi. Padahal yang saya terima memang seperti itu, dan seperti itu yang saya salurkan kepada masyarakat. Ngamuk camatnya itu. Di kalau nggak salah di Manggarai apa di mana gitu. Ini salah satu bukti contoh kalau kita pikir di sana itu mayoritas anak-anak Tuhan. Daerah NTT mayoritas anak-anak Tuhan di sana. Tetapi fakta yang terjadi seperti itu. Ini teguran buat kita semuanya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik kita jemaat yang ada di sini maupun jemaat yang mengikuti live streaming dimanapun berada, mari koreksi diri kita. Ini hanya sebagian kecil dari ketaatan firman Tuhan. Next, ayat 22, Andi, kita baca lagi Yohanes 14 tadi. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Next, 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Next, 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin, Bapak dan Ibu. Nyata-nyata firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, lakukan firman-Ku. Zong alias kosong, percuma kalau kita mulut berbusa-busa mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman-Nya. Ya, Bapak dan Ibu, itulah maksud firman sebagai nutrisi. Kalau karbohidrat, nasi, tepung-tepung roti, sayur-mayur, protein, ikan, daging, kemudian buah-buah, itu bisa menjadikan nutrisi jasmani, makanan jasmani kita. Mengapa firman Tuhan kita tidak bisa jadikan nutrisi rohani buat kita? Bapak dan Ibu, saya ketemu dengan beberapa orang yang hidupnya secara dari sisi finansial, ekonomi, sosialitanya udah level menengah ke atas. Tetapi mereka banyak mengeluh, masih khawatir. Saya tanya, apa yang membuat Bapak dan Ibu khawatir?
Bapak dan Ibu sudah memiliki segalanya. Punya rumah yang besar, punya mobil, punya pekerjaan usaha yang bagus, punya jabatan yang bagus. Terus apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dan Ibu? Jawab mereka, kami juga tidak tahu, tapi kok kami merasa kosong hidup ini. Padahal semuanya itu sudah terpenuhi. Saya tanya, Bapak dan Ibu rajin ke gereja? Rajin ikut persekutuan, mungkin ibadah-ibadah komsel atau FA, rajin. Terus rajin ikut-ikut yang intra, biasa ada pertukaran mimbar, ikut persekutuan-persekutuan di luar gereja, rajin. Saya tanya yang terakhir, Bapak dan Ibu rajin baca Alkitab? Nah itu yang kami jarang lakukan, karena saking sibuknya kami. Pergi pagi, pulang tiba di rumah tengah kebetulan ini di Jakarta, saya jadi kan tahulah Jakarta macet ya. Kami pulang tengah malam, jadi kami tidak pernah berdoa, apalagi mau bikin mesbah doa keluarga, tidak pernah. Bangun pagi pun kadang lelet bangun, buru-buru mau ke kantor, jadi udah nggak sempat berdoa. Saya bilang itu poin mengapa Bapak dan Ibu hatinya jadi kosong walaupun semuanya sudah dimiliki. Harta sudah berlimpah, tapi ada kekosongan yang dirasakan, ada kekhawatiran. Karena apa? Tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya bilang Bapak dan Ibu coba deh. Kalau bisa pasang alarm, dan memang ini ya Bapak ya, kita lakukan rutin. Memang memulai itu sangat susah. Saya pun sekarang padahal sudah rutin mesbah doa pagi itu kadang, aduh. Dan Tuhan saya minta maaf kadang waktunya memang kadang jam 5, kadang jam 6. Tetapi jangan membuat kita, sudah jam 6 saya nggak jadi mesbah doa, jangan. Jam berapapun, Tuhan tidak mengatakan, oh jam segitu kamu harus mesbah doa supaya aku terima doamu, jam segitu, tidak. Tuhan mengatakan rutin, pagi dan sore, atau pagi dan malam. Melakukan itu saat sebelum tidur, kalau malam mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang satu hari, bangun pagi juga berdoa mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang satu malam dalam istirahat kita, dalam tidur kita. Bersyukur, poinnya di sini bersyukur. Jangan kita bersungut-sungut, Bapak dan Ibu. Kadang kita anak-anak Tuhan tidak suka diproses, kita mau instan-instan. Jadi saat kita melewati proses lagi diproses oleh Tuhan, kadang kita tidak bisa bertahan. Akhirnya apa? Banyaklah muncul mu'alaf. Ya maaf kata, saya mau bilang itu karena mereka tidak berhasil diproses oleh Tuhan. Artinya mereka yang tidak berhasil. Akhirnya jadi mu'alaf, meninggalkan Yesus karena apa? Karena pacar, mendapatkan pacar atau pasangan yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, banyak yang mu'alaf karena jabatan, promosi jabatan nih. Kamu tak naikkan jabatanmu, tapi ikut agama kita. Itu. Banyak karena pekerjaan, meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Apalagi sudah lama mencari pekerjaan, pas ketemu nih ditawarin pekerjaan bagus lagi, boleh kamu diterima tapi ikut kita. Banyak seperti itu. Proyek-proyek banyak, memenangkan proyek boleh, kita kasih proyek untuk pengusaha-pengusaha, kontraktor-kontraktor, tapi harus ikut kita. Nah itu yang harus kita benahi dalam keimanan kita. Jangan jual Yesus karena jabatan, jangan jual Yesus karena uang, jangan jual Yesus karena manusia. Jangan jual Yesus karena tawaran-tawaran dunia ini. Yang saya bilang tadi, iblis datang bukan dalam bentuk yang seram, tapi dalam bentuk yang manis-manis, yang menyenangkan hati kita. Ya berupa wujud-wujud tadi itu. Uang, jabatan, pekerjaan. Dan kadang juga banyak saya menerima kadang dikatakan konseling, ya boleh juga. Banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena ulah keluarganya sendiri. Dia dibully keluarganya, tidak dianggap dalam keluarganya, karena mungkin dia punya sesuatu yang keluarganya tidak terima, akhirnya dibully, akhirnya dia sakit hati, pindah, keluar, meninggalkan, lock out dari Tuhan.
Jadi kita sebagai keluarga juga harus memberikan contoh yang baik buat keluarga kita yang lain. Jangan kita saling menghakimi, jangan menyakiti, jangan saling membuat keluarga kita sakit hati, akhirnya menimbulkan kepahitan dan dia mencari jalan yang lain dan fatalnya meninggalkan Yesus. Itu yang harus kita pahami bersama supaya firman Tuhan ini benar-benar bisa menjadi nutrisi dalam hidup kita. Amin Bapak dan Ibu. Banyak hal, apa-apa aja sih, baca hukum Taurat di situ. Ya, tercantum semua hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Jangan bersinah, tapi betapa banyaknya sekarang para pelakor-pelakor, para pebinor. Bapak tahu artinya pebinor apa? Oh, enggak tahu Bapak. Aduh, tak kasih tahu. Karena selama ini yang viral cuma pelakor-pelakor. Jangan salah, banyak pebinor. Pebinor pengganggu bini orang. Bapak-bapak jangan suka hanya perempuan saja yang pelakor-pelakor pengganggu laki orang. Pebinor juga banyak. Ya, saya percaya di sini tidak ada, di luar sana banyak. Dan parahnya lagi kalau itu dilakukan oleh anak Tuhan. Kasihan sekali. Kasihan. Marilah hidup kudus. Kuduskan hati kita karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita harus menguruskan tubuh kita. Jangan kita menodai tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Pernah saya ketemu juga beberapa ini, Bu, saya ini udah rajin ibadah, rajin persekutuan. Pokoknya semua yang Tuhan mau itu pelayanan saya sudah lakukan. Oke, terima kasih sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Maksudnya mau itu dalam hal melayani. Tapi saya mau tanya, koreksi diri, pergaulan bagaimana? Pergaulan, maksudnya bagaimana Ibu pergaulan? Karena saya tahu dia masih muda. Dia masih muda. Dan aman pergaulan? Dengan akal-akal muda, kalau muda. Nah itu Ibu yang, aduh saya minta ampun sama Tuhan. Nah itu, akui dosa, berdosa. Ternyata dia melakukan pergaulan bebas. Free sex, tanpa ikatan pernikahan. Kita kadang nggak sadar, kita selalu menyalahkan Tuhan di saat kita mengalami kesulitan hidup, tapi kita tidak pernah introspeksi diri bahwa apakah benar saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita selalu menyalahkan Tuhan, aduh Tuhan saya sudah kerja setengah mati tapi kenapa hidupku begini-begini saja, saya hidup dalam kemiskinan terus, tidak berkecukupan. Mari koreksi diri dan minta ampun, bertobat sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Asal kita mau berkomitmen, mau untuk mengaku, mau bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat, kata firman Tuhan ya. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak terjadi Bapak dan Ibu. Ya, gempa bumi di mana-mana. Ini masih tadi malam masih ada tuh daerah Jawa Barat, Tangerang tuh beberapa kali gempa. Perlu khawatir tetapi jangan dibawa sampai stres. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak usah kepo dengan kapan Tuhan mau datang. Kita lakukan aja firman Tuhan. Jangan seperti orang di luar sana yang terlalu, oh nanti Tuhan datang tahun sekian. No. Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak ada yang mengetahui. Adakah Bapak Ibu yang tahu saat kapan pencuri mau masuk ke rumah Bapak dan Ibu? Pak Didi ada tahu kira-kira pencuri datang kapan nih? Oh nanti malam jam 12 malam kah? Jam 1? Tidak kan? Seperti itulah kedatangan Tuhan. Datang seperti pencuri, itu kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar tentang orang-orang di luar sana berkata, oh nanti Tuhan datang itu tahun depan, 2 tahun depan atau 5 tahun depan, itu salah, tidak benar. Oke, kita lanjut baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Ini supaya lebih menguatkan kita untuk lebih menjadikan firman Tuhan sebagai nutrisi kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 35. Kita baca bersama firman Tuhan 2-3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin, firman Tuhan. Jelas-jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah roti kehidupan. Tidak akan ada seorang pun yang akan merasa lapar dan haus jika ikut perintah Tuhan.
Ya, belum terlambat Bapak Ibu. Mari, sebelum Tuhan memanggil kita menghadap Bapa di sorga, rest in peace. Kita tidak tahu, hari ini kita masih sukacita ya, berkumpul bersama. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau memanggil kita. Nah, sakitnya kalau kita belum sempat bertobat, Tuhan sudah panggil kita. Amin Bapak dan Ibu. Tanda-tanda akhir zaman seperti yang tertulis di Alkitab sudah terjadi. Khawatir pasti khawatir, kedagingan masih ada, tetapi stres jangan. Anak Tuhan tidak boleh stres. Khawatir boleh tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi tidak perlu stres walaupun situasi politik yang lagi memang sedang tidak baik-baik saja, situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, pekerjaan juga sedang tidak baik-baik saja, usaha juga begitu, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami kebangkrutan usaha, mungkin belum bangkrut tapi menurun usahanya. Tetapi anak-anak Tuhan walaupun mengalami itu jangan stres, ya, berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata burung-burung di udara saja Tuhan kasih makan loh. Apalagi kita anak-anaknya yang mau bekerja, pasti Tuhan kasih makan. Jangan pemalas, lakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi itu sesuatu pekerjaan yang baik, yang halal. Dunia bilang yang halal, ya. Jangan lakukan pekerjaan yang pergi tipu orang atau mencuri, korupsi ya. Itu kan bagian dari mencuri ya, mencuri hak orang, koruptor. Kita berdoa buat pemerintah kita yang melakukan korupsi supaya mereka mau bertobat kembali ke jalan yang benar, supaya uang-uang yang dikorupsi itu boleh diberikan kepada masyarakat. Bagaimana mereka mengatur, karena itu adalah hak masyarakat, itu adalah uang-uang rakyat yang mereka korupsi. Kita berdoa, kita jangan menghakimi, tapi kita serahkan mereka ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara buat mereka, biarlah Tuhan yang menegur mereka. Karena kalau sudah Tuhan yang bertindak, itu kadang di luar perkiraan manusia. Manusia tidak pernah tahu bagaimana Tuhan akan menghukumnya oleh perbuatan-perbuatannya. Jadi kita jangan ikut orang-orang menghakimi ya. Anak Tuhan dilarang menghakimi. Firman Tuhan berkata jangan menghakimi sesamamu, tetapi tegurlah ia dengan penuh kasih. Ya, kalau kita sudah tegur, sudah kita nasihati dengan penuh kasih, dan dia masih belum mau bertobat, serahkan dia kepada Tuhan. Itu namanya manusia bebal. Itu kalau manusia bebal itu urusannya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan buat dia supaya dia bisa bertobat. Ya syukur-syukur kalau dia masih sempat bertobat sebelum dia menghadap Bapa di sorga. Tapi kalau dia belum sempat bertobat dan menghadap Bapa di sorga dipanggil oleh Tuhan, nah itu udah berarti udah tahu larinya kemana nanti. Ya. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua saat ini, mari lakukan firman Tuhan ini sebagai nutrisi kita. Bapak dan Ibu, saya mau bersaksi sedikit tentang perjalanan rumah tangga saya. Saya pernah bersaksi di sini ya, bagaimana kehidupan rumah tangga saya. Dan kemudian saya jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar saya untuk menjalani rumah tangga saya yang waktu itu memang secara kemampuan saya sudah angkat tangan. Yang saya pernah cerita, yang saya mau ditembak suami saya waktu itu di tengah hutan di depan anak-anak saya. Kalau secara manusiawi saya bisa ngamuk saat itu ya. Tapi Tuhan itu, ini roh saya, jangan nak, jangan kamu diam. Jadi waktu itu pada saya orangnya cerewet loh Bapak Ibu. Tapi saat itu Tuhan bilang diam anakku, jangan buat apa-apa. Ya, jangan buat apa-apa. Saya hanya bilang ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku saat dia sudah mendodongkan pistol ini ke kepala saya. Kalau memang saya harus mati syahid di sini, jadilah sesuai kehendak-Mu. Saya waktu itu langsung ingat pergumulan Tuhan di kayu salib. Waktu dia mau menghembuskan nafasnya di atas kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu yang saya sebutkan juga. Kalau mungkin orang lain udah ngapus ke mati, tapi Tuhan waktu itu nahan, jangan nak, jangan. Dan ya saya berserah waktu itu. Saya bilang jadilah
kalau ini memang kehendakmu Tuhan, jadilah sesuai kehendakmu ya Papa. Memang meletus itu, tapi enggak tahu, ya saya percaya itu Tuhan yang giniin kepala saya karena saya duduk di depan, giniin, dan akhirnya itu peluru lewat di atas kepala saya, dan asisten saya di belakang dengan anak-anak saya itu sempat lihat itu ada asap di atas kepala saya. Dan tidak lama, dur, bunyi karena dia buka kaca sebelah kiri ya mobil, dur, dan itu peluru itu kena tangkai pohon, dan itu memang patah dan itu berasap. Itu saya percaya Tuhan yang menundukkan saya, kepala saya seperti ini sehingga peluru lewat di atas. Jadi saya mau bilang kepada kita semua, dalam situasi genting sekalipun ingat Tuhan, ya. Tetapi jangan juga kalau sudah senang lupa Tuhan, jangan. Banyak anak Tuhan begitu, saat dia lagi hidup susah, oh Tuhan tolong berikan aku pekerjaan, berikan aku rezeki begini-begini, Tuhan kasih pekerjaan, lupa mengucap syukur. Nah itu nggak boleh ya. Dalam kondisi kita senang maupun susah, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa baik. Saya share lagi ini yang belum pernah saya share di sini ya. Ini tentang pengalaman saya. Setiap saya pernah satu ibadah bersama dengan suami, anak-anak, karena suami saya ini temperamen ya Bapak Ibu. Temperamen, jadi setiap orang yang padahal pendeta, jadi ini waktu itu pendeta khotbah. Sebagai anak Tuhan nggak boleh begini ya, seperti saya khotbah sekarang. Ternyata dia tersinggung. Padahal kan pendeta nggak tahu bahwa dia ada di situ. Dan ini kan kebetulan pendeta dari luar nih. Pendeta nggak tahu kan, oh Bapak itu membuat gini-gini. Intinya ya itu firman Tuhan yang memang diberitakan oleh pendeta. Anak Tuhan harus begini. Dia tersinggung Bapak Ibu. Langsung keluarlah bahasa roh yang ada di kebun binatang, saya mau bilang. Alias bahasa-bahasa yang ada di kebun binatang keluar semua. Maaf saya ngomong gitu ya. Langsung ini sementara khotbah, langsung saya disuruh pulang. Kalau mungkin saya waktu itu ini ego saya bisa marah. Ini di dalam gereja karena dia emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya, dia suruh kayak pulang. Jadi hanya dia yang emosi, tapi saya juga disuruh pulang. Saya sempat bilang, Pi, ini kan belum selesai ibadah. Nanti ya selesai ibadah baru kita pulang. Kamu perempuan nana gitu, yang nggak bagus ya. Kamu dengar dia atau saya? Saya langsung bilang, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuhan ampuni saya, Tuhan tahu situasi kondisi, karena dia minta saya pulang walaupun ibadah. Ini lagi khotbah, sementara khotbah begini. Udah ngamuk dia, sampai kan kami duduk ini jemaat di depannya, karena bangkunya bangku panjang ya. Sempat jemaat noleh begini, karena udah ngomong yang enggak ini itu dalam gereja. Jadi Tuhan, saya bisa marah sebenarnya, bisa marah, tetapi tidak saya lakukan. Roh waktu itu bilang jangan. Akhirnya udah, Tuhan maafkan saya. Saya cuma bilang Tuhan maafkan saya, Tuhan tahu situasi yang kondisi terjadi sana. Saya berhikmat. Udah singkat cerita pulang masih khotbah. Belum selesai Bapak dan Ibu, di atas mobil satu pegang setir, satu tonjok saya gini. Kamu perempuan gitu, keluar bahasa-bahasa ini. Kamu nih masih ini, saya sudah aja pulang ya sudah. Di depan anak-anak saya. Anak saya di belakang dengan si asisten, si penjaganya. Saya diam aja. Saya tidak membalas. Saya bisa aja ngamuk kalau memang mau pakai logika manusia kita ya. Disakiti gitu ngamuk dong. Tapi waktu saya diam, karena yang saya paling jaga adalah anak saya. Saya tidak mau berantem, apalagi mereka masih kecil. Pertama masih TK waktu itu, yang kedua playgroup, yang ketiga baru umur setahun waktu itu. Itu yang saya jaga, mental anak-anak saya. Saya tidak mau mereka melihat orang tuanya. Walaupun memang mereka melihat papinya pukul saya. Itu sebagai saya sharing kepada kita bahwa dalam situasi tertentu kita harus berhikmat. Ya Bapak dan Ibu, artinya bukan juga kita mau menyerahkan diri kita untuk disakiti, tidak juga.
Karena kemudian saya mengambil keputusan selama ini menjalani rumah tangga selama waktu itu kurang lebih 7 tahun, tiada pertemuan tanpa pemukulan. Akhirnya puncaknya saya mengambil keputusan ya waktu ini bukan sudah ya, saya bilang bukan manusia lagi kalau udah kayak gini ya. Itu di depan anak-anak saya 3 orang dan juga 2 penjaga pengasuh mereka dilakukan itu. Jadi akhirnya saya membuat keputusan ya tetap hidup dalam iman seorang diri sampai sekarang dengan anak, karena ya waktu itu yang memang saya pikirkan anak-anak saya sampai kapan mereka harus melihat kondisi orang tuanya seperti ini. Tetapi yang saya mau ini sama Tuhan, kuatkan saya supaya saya tetap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan saya dan juga anak-anak saya. Jadi sekalipun kondisi rumah tangga kami begini, tetapi saya mau tetap melayani Engkau. Karena berapa banyak wanita-wanita di luar sana, anak-anak Tuhan yang kemudian terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, narkoba, miras, karena kondisi rumah tangga yang tidak bahagia. Banyak saya temui, dan akhirnya kemudian kita sharing dan saya bilang bertobat, jangan lakukan ini lagi. Kamu punya anak, punya Bu, jadilah terang dan garam dan terang buat anakmu. Bertobat, kembali ke jalan yang benar. Stop jadi waktu itu dia miras, minuman keras, perempuan tapi laki-laki kalah minum miras. Karena pelampiasan dari emosi sakit hati karena korban KDRT juga, dan akhirnya pisah dari suaminya. Jadi ini yang menjadi pergumulan kita di Eagle Prayer Ministry. Banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang butuh pertolongan kita, yang harus kita lepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, pergaulan bebas, kemudian minum-minuman keras, narkoba, banyak. Kami pernah dengan teman melakukan pelayanan ke lembaga pemasyarakatan, dan ya puji Tuhan di sana itu banyak anak-anak Tuhan yang memang mengalami itu, kondisi-kondisi itu, sehingga mereka masuk ke dalam dan kemudian di dalam dibina karena ada sering dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan, ada ibadah rutin dilakukan di dalam LP tersebut, dan kemudian pelan-pelan mereka bisa berubah dan akhirnya keluar dari situ. Nah, keluar dari situnya ini yang ada beberapa yang kemudian masuk lagi ke dalam karena di luar ini tidak bisa terkontrol, kemudian tercebur lagi ke masalah yang sama dan akhirnya masuk lagi. Ini yang menjadi PR kita bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, untuk supaya mencegah mereka jangan masuk lagi. Begitu, banyak. Karena kita tidak kemudian memperhatikan mereka, padahal mereka masih dalam pemulihan, tapi kemudian ada lagi yang mengajak mereka terjerumus lagi. Ini PR bagi kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, jemaat Tuhan, untuk khusus di Eagle Prayer Ministry ini ya, kita punya komitmen untuk melayani keluar ya Pak Gembala ya, untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat imannya, untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Baik, untuk menjadi pelaku firman, apa yang harus kita lakukan? Kadang orang berkata, Bu, baca firman itu susah. Saya itu lebih enak scroll HP, medsos, ya, daripada baca firman. Ya, memang susah kalau kita tidak ada niat. Oleh karena itu kuncinya mari minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, saya mencatat di sini ada 4 cara hidup berhikmat, ya. Cara hidup berhikmat itu pertama, takut akan Tuhan. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, kita harus takut sama Tuhan, taat. Pak Aming mengatakan, Bu Vivi, kalau takut itu kadang orang jadi apa Pak?
Enggak stabil ya, takut tuh jadi pengecut. Kalau ini aja baru ini Tuhan, tapi kalau udah senang udah lupa Tuhan. Nah, jadi bahasanya mungkin taat ya. Taat, ketaatan kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan, hormat kepada Allah Sang Pencipta kita sebagai dasar hidup untuk mulai hidup baru. Ya, taat kepada Tuhan atau takut kepada Tuhan. Yang kedua, meminta kepada Allah. Tuhan tidak pernah tahu, jangan ibu bilang, bapak ibu bilang, tanpa saya ngomong, tanpa saya meminta, Tuhan sudah tahu. Betul, tapi Tuhan mau mendengar mulut kita ini loh, meminta kepada Tuhan. Sama kalau anak dengan orang tua ya. Orang tua ini sudah tahu bahwa anaknya butuh uang jajan. Tetapi alangkah baiknya anak itu meminta supaya orang tua ini merasa dihargai. Artinya, oh iya, anakku mau menghargai saya, minta. Mama, papa, saya minta uang jajan sekian. Nah, begitu juga Tuhan mau kita itu meminta, ngomong, Tuhan, saya usahaku saat ini lagi sedang tidak baik-baik saja, lagi stuck di situ. Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku kekuatan, berikan aku berkat untuk supaya membuat usahaku ini maju. Itu yang Tuhan mau, jangan diam. Dan itu tentu dibawa dalam apa? Doa. Nah, ini yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Katakan kita bilang, saya tidak perlu berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang saya inginkan. Salah Bapak dan Ibu. Tuhan berkata, orait labora, berdoa dan bekerja. Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan berikan. Yang ketiga, tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, ini yang membuat banyak orang jatuh, terutama anak-anak Tuhan, karena kesombongan. Kerendahan hati sudah tidak ada, merasa diri paling hebat, paling berkuasa, punya uang yang banyak, jadi sudah lupa Tuhan, lupa si pemberi berkat itu siapa. Padahal sebelum dia hidup enak, menangis-nangis di bawah kaki Tuhan, minta berkat, minta rezeki, minta pekerjaan, minta usahanya dibuat berhasil. Tapi setelah itu Tuhan buat berhasil, lupa. Jadi sombong, tidak mau membantu sesama. Pak, saya minta dibantu. Saya kan juga dulu susah dan saya tidak pernah minta-minta. Harusnya kamu juga gitu, jangan minta-minta. Lupa bahwa Tuhan si pemberi berkat. Lupa membantu sesamanya. Ya, Bapak dan Ibu, berkat yang kita miliki itu tidak penuh sepenuhnya milik kita ya. Ada hak-hak orang-orang yang perlu kita bantu di dalam itu. Tidak perlu banyak, tapi yang penting ada keinginan kita mau mengasihi sesama. Jadi anak Tuhan jangan pelit. Ya, ada orang yang bilang begini, Bu, saya kan masih kekurangan juga, jadi makanya saya tidak memberi. Hello, kalau orang kaya memberi, itu hal yang wajar. Ya wajarlah dia ngasih karena dia kaya. Ingat yang perempuan miskin, janda miskin, yang memberikan persembahan semua yang dimiliki ke dalam rumah Tuhan. Kita bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Dia bukan orang kaya, bukan janda kaya, janda miskin yang dikisahkan di dalam Alkitab, tapi dia bisa memberi. Jadi jangan menunggu kita kaya dulu, jangan menunggu harta kita banyak dulu, jangan menunggu uang kita banyak dulu baru kita mau memberi. Memberi tidak harus uang, tidak harus harta benda, tenaga, pikiran. Saya salut kepada Bapak Agus, luar biasa bisa memberikan ini ya, apa namanya, ide-ide untuk sound system kita. Terima kasih loh Pak. Itu bagian dari menabur juga Bapak dan Ibu ya. Jangan bilang saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, saya nggak bisa menabur. Enggak. Tuhan kasih akal budi pekerti kepada kita. Dengan memberikan sumbangan akal pikiran, oh harus begini, begitu, begini, itu udah bagian dari menabur. Anak Tuhan gak boleh masa bodoh, gak boleh pelit dengan ilmu pikirannya, pengetahuan, jangan pelit Bapak dan Ibu. Karena semua itu pemberian Tuhan. Jadi kita harus memakai itu untuk mengasihi sesama, membantu pelayanan. Pak Didi juga gitu, luar biasa Pak Didi, sudah membantu kita untuk sound system kita. Terima kasih. Itu bagian dari pelayanan, bagian dari menabur, mengasihi sesama, mengasihi pelayanan, supaya pelayanan kita ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya kan kita nggak pakai mic ya.
kita tapi setelah Pak Agus masuk, Pak Didi bantu. Ini kolaborasi yang luar biasa, kita bisa pakai mic, kita bisa punya sound system. Terima kasih Bapak-bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak ya, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaannya ya, karena yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang keempat, buat kehidupan yang benar ya. Kita sudah takut akan Tuhan nih, taat kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang kita mau. Yang ketiga, tidak mengandalkan diri sendiri, jangan sombong. Yang keempat, terakhir adalah hidup yang benar. Di situ poinnya, hidup yang benar berarti kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman. Amin Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah lakukan itu, yakin dan percaya Tuhan akan tolong. Seperti firman Tuhan, Amsal 1 ayat 7, Andi. Amsal 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 7. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa itu hikmat? Bapak Ibu tahu hikmat itu adalah sesuatu yang benar. Hikmat menurut Alkitab ya. Hikmat menurut Alkitab, kemampuan untuk bisa memahami sesuatu yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu setiap kita menemui kesulitan di dalam kehidupan kita, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya saat ini? Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Andalkan Tuhan. Minta hikmat. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Berikan saya hikmat. Tuhan pasti bantu. Bapak dan Ibu, jadikan firman Tuhan sebagai nutrisi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya, saya ada membuat 4 poin lagi, bagaimana supaya firman ini bisa bertumbuh sebagai nutrisi, bisa menguatkan iman kita, bisa menguatkan rohani kita. Pertama, berakar kepada firman. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, latih rohani kita melalui doa. Ya, kalau kita tidak pernah berdoa, jangan mengharap ada komunikasi dengan Tuhan. Jangan harap Tuhan mau tahu apa yang lagi kita butuhkan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa. Doa tidak mengenal jam, terserah mau jam berapa. Tuhan tidak bilang kamu berdoa jam sekian, tidak. Berdoa setiap saat. Yang ketiga, tahan uji dalam penderitaan. Ini yang kadang anak Tuhan seperti yang saya singgung tadi, tidak tahan di proses, maunya instan-instan. Padahal instan-instan itu kadang membahayakan tubuh kita. Contohnya apa? Mie instan. Mie instan itu kalau sering dimakan pasti akan membuat ya pasti tidak baiklah untuk kesehatan ya. Sekali-sekali boleh, karena di dalam situ ada kandungan macam-macam zat-zat pengawet ya. Jadi begitupun kalau kita rohani kita mau yang instan-instan, pasti suatu saat kita dipertemukan dengan masalah kita langsung drop down. Tidak akan bisa bertahan karena akarnya kita itu nggak kuat. Karena jarang berdoa, jarang baca Alkitab. Yang keempat, menghasilkan buah roh. Nah, dari ketaatan kita kepada Tuhan tentu ada hasil yang terjadi dengan ketaatan kita kepada Tuhan, menghasilkan buah roh. Jadi saya ulang, ada supaya firman itu bisa berdampak sebagai nutrisi rohani kita. Pertama, berakar pada firman. Yang kedua, latih rohani melalui doa dan ibadah. Rajin ikut ibadah Bapak Ibu. Jangan suka yang online ya. Kalau offline masih diizinkan, monggo online. Kecuali zamannya COVID kemarin ya memang tidak bisa offline ya, mau tak mau online. Ya, karena berkumpul begini dengan mendengarkan firman Tuhan dengan ibadah sendiri di rumah. Saya mau tanya Pak Agus, sama apa beda Pak? Beda ya. Kalau kita bertemu dengan teman-teman seiman di sini, kita bisa saling menguatkan ya.
Tapi kalau kita cuma duduk manis sendiri di rumah, lagi asik nih dengar live, tiba-tiba mungkin ada paket, konsentrasi hilang. Atau mungkin ada apa, yang punya anak kecil, anaknya menangis atau gimana, hilang konsentrasi ya. Atau mungkin ada aja godaan, kalau sendiri tuh godaannya besar. Tapi kalau kita rame-rame di sini, ada sedikit yang ini kita bisa saling mengingatkan dengan penuh kasih, Pak, ini nih, Ibu, gini nih. Jadi setan itu takut, waduh, saya nggak bisa nih menggoda Ibu Yani, ada Pak Aming di samping. Gitu. Saya nggak bisa menggoda Ibu Yesi, ada Pak Sukardi di samping. Itu maksudnya. Jadi jangan suka menyendiri. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, semoga firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua siang hari ini boleh menguatkan iman percaya kita. Kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai nutrisi dalam kehidupan kita. Dan tentu melakukan firman Tuhan. Poinnya di situ, jangan hanya sekedar membaca, mendengar, tapi lakukan firman itu. Komitmen dengan diri kita, mari bertobat. Kalau kita selama ini melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari bertobat. Karena firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mari kita angkat satu pujian yang untuk menguatkan kita untuk lebih menjadikan firman Tuhan ini menjadi nutrisi bagi kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak dan Ibu, kita lakukan kidung pujian ini, kita hayati bahwa hidup kita, pikiran, perbuatan kita, ucapan kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia atau hati siapapun. Fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya Yesus, kami mau mengasihi Engkau segenap hati kami. Kami mau mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami Bapa. Kuatkan kami, kuatkan iman percaya kami ya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Bapa. Hamba berdoa kiranya firman ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan tidak hanya sekedar kami baca dan kami dengar, tapi kami juga lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami mengerti, kami tahu Bapa, tidak mudah bagi kami melakukan firman-Mu Bapa. Tapi kami mau memohon kepadamu Bapa, Engkau menguatkan iman percaya kami,
supaya hari demi hari setiap ucapan kami, setiap perbuatan kami, pikiran kami boleh berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu aktif, sering membaca firman-Mu, supaya firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh dalam hati kami. Semakin kami dikuatkan, iman percaya kami semakin kuat, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang hadir saat ini. Engkau menguatkan kami semua, hanya Engkau sumber penghiburan kami, hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya kepadamu kami berserah Bapa. Engkau memberkati semua kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Kita